STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio Syiar Tauhid Aceh dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, walhamdulillah, kembali di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim maupun yang telah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Dan kali ini kita bersama seorang nabi yang sangat mulia dan salah satu teladan utama di dalam kesabaran, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab." Sesungguhnya kami mendapati dia adalah seorang yang sangat bersabar dan dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah hamba yang selalu taat kepada Allah. Ya, kita tahu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tiada hidup yang lepas dari ujian. Siapapun yang berjalan di atas muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Itu adalah hal yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Allah taala mengatakan, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja dengan menyatakan kami telah beriman wahum la yuftanun, padahal mereka belum lagi mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, sehingga tatkala ujian itu datang, disitulah terlihat siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta keimanannya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, "Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian semua menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara kalian belum lagi ditimpa ujian dan cobaan, sebagaimana ujian dan cobaan itu telah menimpa orang-orang sebelum kalian, di mana mereka ditimpa berbagai macam kesulitan, kesempitan, bahkan mereka digoncang. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapankah datang pertolongan Allah itu? Maka Allah katakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sungguh teramat dekat. Jadi tiada ujian, tiada hidup yang lepas dari ujian. Dan ujian yang menimpa seseorang itu bervariasi. Ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang terkadang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan ekonomi, bahkan ada yang diuji dengan agamanya. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa mendengar dan mempelajari kisah orang-orang soleh terdahulu tentang berbagai macam
atau bagaimana kesabaran mereka di dalam melewati berbagai macam ujian yang berat dari Allah Azza wa Jal, itu adalah hal yang akan mampu menghibur diri kita, mampu mengurangi beban hati kita, serta memotivasi kita untuk bisa tetap istiqomah di atas kesabaran kepada Allah Azza wa Jal. Dan inilah salah satu hikmah dan tujuan Allah Ta'ala menyebutkan berbagai macam kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, supaya memotivasi para hamba-hamba Allah Azza wa Jal untuk terus bisa bersabar. Sehingga Allah Azza wa Jal menceritakan berbagai kisah para nabi dan rasul yang mereka juga ditimpa ujian dan cobaan yang begitu berat, supaya kita-kita ini mampu mengambil tauladan dari mereka. Bagaimana sikap seharusnya seorang mukmin dan mukminah itu ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, sebagaimana Allah katakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, maka hendaklah kalian mengikuti petunjuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan sebagai pembenaran untuk kitab-kitab suci sebelumnya, serta sebagai penjelas atas segala sesuatu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di antara manfaat yang akan didapatkan seorang hamba dengan dia mempelajari kisah para nabi dan rasul, akan mendapatkan kesabaran yang kuat di dalam jiwanya. Bahwa ternyata ujian yang menimpa dia, bukan hanya dia satu-satunya hamba yang mendapatkan ujian di atas muka bumi. Jauh sebelum dia dilahirkan di atas muka bumi ini, ternyata di sana ada hamba-hamba Allah yang jauh lebih taat dari dia, yang jauh lebih soleh dari dia, jauh lebih dicintai oleh Allah, namun mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang akan kita bahas ini adalah Nabi Ayub alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenabian dan kerasulan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat, wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dauda zabura." Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub serta anak cucunya. Dan juga kami telah memberikan wahyu kepada Isa dan Ayub. Disebut bahwa Nabi Ayub termasuk di antara para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Wa Yunus, begitu juga Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kemudian kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Dan ada para rasul-rasul yang telah kami ceritakan kisahnya kepada engkau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada pula rasul-rasul yang sengaja tidak kami ceritakan kisahnya kepada engkau. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Azza wa Jal telah mengajak Nabi Musa alaihi salam itu berbicara secara langsung. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan bagaimana Nabi Ayub itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengatakan, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yunus wa Musa wa Harun kadzalika najzil muhsinin. Allah Ta'ala mengatakan, dan kami telah menganugerahkan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim maksudnya, Ishak dan Yaqub. Dan kepada masing-masingnya telah kami berikan petunjuk. Dan sebelum itu kami telah berikan petunjuk kepada Nuh. Dan sebagian besar keturunannya Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yunus, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi para ulama hadis sejarah bersepakat bahwa nasab Nabi Ayub alaihi salam itu berujung kepada Ishak bin Ibrahim. Berujung kepada Ishak bin Ibrahim, layaknya para nabi dari Bani Israel yang lainnya. Taib.
Hanya saja mereka berselisih detail nasab antara Nabi Ayub sampai kepada Nabi Ibrahim. Di dalam hal ini para ulama ahli sejarah menyebutkan beberapa nasab. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyebutkan salah satu nasab yang disebutkan oleh para ulama untuk Nabi Ayub. Mereka mengatakan Ayub ibnu Sari, ibnu Righwal, ibnu Isu, ibnu Ishaq, ibn Ibrahim. Ayub bin Sari, bin Righwal, bin Isu, bin Ishaq, bin Ibrahim. Jadi mereka mengatakan Isu, anaknya Ishaq, itu menikah dengan sepupunya, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari pernikahannya dengan anak Nabi Ismail, itu lahirlah yang bernama Righwal. Nah dari Righwal inilah lahir seorang anak yang bernama Sari. Dan dari Sari inilah nantinya lahir Nabi Ayub alaihissalam. Namun wallahu ta'ala alam bisawab, para ulama menjelaskan bahwa tidak ada dalil tegas tentang siapa nama ayah dan kakeknya Nabi Ayub. Baik. Adapun zaman kenabian Nabi Ayub, Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi mengatakan bahwa nabi-nabi yang pertama diutus itu adalah Idris, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, summa Ismail, kemudian Ismail, summa Ishaq, kemudian Ishaq, summa Ya'qub, kemudian Ya'qub, summa Yusuf, kemudian Yusuf, summa Lut, kemudian Lut, Hud, kemudian Saleh, kemudian Syuaib, dan kemudian Musa dan Harun, kemudian Ilyas, Ilyasa, kemudian Yunus, dan setelah itu Ayub. Jadi berdasarkan pendapat ini, Nabi Ayub alaihissalam itu termasuk nabi yang diutus belakangan. Dan sudah hampir dekat zamannya itu dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu setelah Nabi Syuaib. Ya. Pendapat yang lain mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu sebelum zamannya Nabi Musa. Ya, ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam itu setelah Nabi Ibrahim. Ya, tentunya tidak ada dalil tegas juga di dalam hal ini kapan zaman kenabian Nabi Ayub alaihissalam. Yang jelasnya bahwa di antara nabi-nabi Allah yang pernah Allah utus ke atas muka bumi ini untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, adalah seorang lelaki yang bernama Ayub alaihissalam. Baik, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, terkait kisah Nabi Ayub alaihissalam ini tidaklah disebutkan secara panjang lebar di dalam Al-Quran seperti nabi-nabi yang lainnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan baru saja kita lewati Nabi Yusuf. Berbeda dengan Nabi Ayub. Kalau kisah beliau itu hanya disebutkan pada 2 surat di dalam beberapa ayat saja. Yang pertama Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Tepatnya di ayat yang ke-83 hingga 84. Allah mengatakan wa Ayyub idnada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Allah mengatakan, dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub berdoa memohon kepada Allah, wahai Rabbku, sungguh aku telah ditimpa berbagai macam penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada dia, dan kami kembalikan pula keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, itu sebagai sebuah rahmat dari kami kepadanya, dan sekaligus peringatan bagi semua orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya. Adapun yang kedua disebutkan dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyub, idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa 'adzab, urkud birijlika hadza muqtasalun baridun wa syarab, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab, wa khudh biyadika dhigthan fadrib bihi wa la tahnath, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sebutkanlah, ceritakanlah tentang hamba kami Ayub, yang tatkala itu dia menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Sebagai nanti akan kita sebutkan dari kisah Israiliyat, bagaimana iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam.
dengan ditimpakan kepadanya berbagai macam ujian dan cobaan serta penyakit yang sangat luar biasa. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, hentakkanlah kakimu sehingga nanti akan mengeluarkan air, dan itu adalah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami menganugerahkan kepada dia Nabi Ayub alaihissalam dengan mengumpulkannya kembali dengan keluarganya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Allah mengatakan, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukulkanlah itu dengan rumput tersebut. Ya, nanti perintah ini Allah perintahkan kepada Nabi Ayub, karena waktu Nabi Ayub sakit, beliau sempat marah kepada istrinya dan beliau berjanji akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Namun Allah Azza wa Jalla ingin memberikan rahmat kepada istrinya, sehingga Nabi Ayub hanya diperintah untuk mengumpulkan 100 helai rumput, ya, kemudian memukulkannya sekali kepada istrinya, sehingga terhitung sebagai 100 kali pukulan. Ya, karena Ayub sendiri juga telah memaafkan istrinya. Baik, nah Allah katakan, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpahmu. Jadi Nabi Ayub tetap diperintah nanti untuk memenuhi sumpah beliau, namun tidak sampai mencambuk istrinya dengan beneran. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayub, adalah seorang yang sangat penyabar, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kisah Nabi Ayub cuma disebutkan di dalam 2 ayat ini. Adapun di dalam hadis, kisah Nabi Ayub memang disebutkan dalam beberapa hadis, namun kebanyakannya adalah hadis yang lemah. Dan salah satunya disebutkan dari hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, bainama Ayyubu yaghtasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab faja'ala yahthi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala ya Rabb walakin la ghina li an barakatik. Disebutkan bagaimana pada waktu itu Nabi Ayub alaihi salam sedang mandi dalam keadaan beliau telanjang. Ya, nanti ini sudah di akhir kisah nanti. Bagaimana tatkala Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, lalu tiba-tiba keluarlah air yang memancar dari tanah tersebut. Lalu Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi, yang dengan itulah nanti beliau mendapatkan kesembuhan. Tiba-tiba Nabi katakan, kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab. Tiba-tiba berjatuhan dari langit belalang yang terbuat dari emas. Lalu pada waktu itu Nabi Ayub pun mengambil pakainya untuk mengumpulkan belalang yang terbuat dari emas tadi. Karena memang tatkala beliau ditimpa musibah, subhanallah, harta benda beliau habis, keluarga beliau banyak yang meninggal, sampai-sampai beliau diasingkan dan dijauhi oleh semua orang. Kecuali hanya istri beliau yang setia menemani beliau, subhanallah. Jadi tatkala beliau melihat ada nanti belalang-belalang yang terbuat dari emas, beliau mengumpulkan bajunya untuk mengambil bajunya untuk mengumpulin belalang tersebut. Lalu Allah pun mengatakan, ya Ayub, alam takun agnaituka amma tara. Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kamu sehingga kamu tidak perlu mengambil belalang itu seperti yang kamu lihat? Maka Nabi Ayub pun mengatakan, bala ya Rabb, tentu wahai Rabb, engkau telah memberikan kecukupan kepada aku. Walakin lagina li'an barakatik. Namun tentu tidak ada seorang pun yang akan pernah merasa cukup dari keberkahanmu ya Allah. Jadi ini satu-satunya hadis yang membahas tentang kisah Nabi Ayub yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Nah, berdasarkan dari hadis ini juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan sebuah faidah bahwa diperbolehkan seseorang itu mandi dalam keadaan telanjang. Ya, misalnya dia berada dalam kamar mandinya, maka diperbolehkan dia mandi dalam keadaan telanjang bulat selama tidak ada kekhawatiran auratnya akan terlihat sama orang lain. Maka itu diperbolehkan sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Baik. Di sana ada hadis lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa para ulama kita. Dan Asy-Syaikh Albani rahimahullah menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Anas bin Malik disebutkan anna Ayyub alaihi salam ubtuliya falabitha fi balaihi 13 sanah. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء فذكره الآخر لأيوب يعني فحزن ودعا الله حينئذ وخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه فأوحى الله إليه أن اركض برجلك فضرب برجله الأرض
fanaba'at ainun faghtasala minha faraja'a sahihan faja'at imra'atuhu falam ta'rifhu fasa'alathu an Ayyub faqala inni anahu wa kana lahu andarani ahaduhuma lil qamhi wal akhar lisya'ir faba'athallahu sahabatan fa'agraqat fi andaril qamhi adh-dhahab hatta fadha wa fi andari sya'iril fiddah hatta fadha. Disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Nabi Ayyub alaihi salam itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla selama 13 tahun. Bayangkan, selama 13 tahun beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Berbagai macam penyakit menimpa beliau. Dari ujung kaki sampai ujung kepala beliau ditimpa penyakit yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan di sebagian riwayat itu kulit tubuh beliau itu sampai berulat-ulat. Subhanallah. Ternak sapi beliau hancur semua. Ternak domba beliau juga habis semua. Keluarga beliau sudah banyak yang meninggal. Beliau diasingkan, dikucilkan oleh masyarakatnya sampai-sampai beliau hanya diperbolehkan tinggal di tempat penampungan sampah Bani Israel. Ujian yang sangat besar dan itu dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihi salam 13 sanah selama 13 tahun. Farafadahul qaribu wal ba'id. Sampai-sampai seluruh kerabat dekat dan yang jauh beliau itu meninggalkan beliau. Kecuali hanya 2 orang dari saudara beliau yang biasa mengunjungi beliau di setiap pagi dan setiap petang. Namun suatu ketika, salah satu dari 2 saudaranya tersebut mengatakan kepada yang lainnya, "Laqad adnaba Ayyuba dzamban 'azima." Itu sepertinya si Ayyub itu sudah melakukan dosa yang sangat besar dia. Iya. Kalau tidak, wa illa lakusyifa anhu hadzal bala. Ya, kalau seandainya tidak, tentu telah diangkat dan dihilangkan penyakit dia. Fadzakarahul akhar li Ayyub. Maka orang yang satunya lagi tadi menceritakan apa yang diucapkan oleh orang yang pertama tadi kepada Ayyub. Diceritakan fahazin. Lalu Ayyub pun pada waktu itu sedih beliau. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara faktor yang akhirnya membuat Nabi Ayyub itu merasa berat sehingga akhirnya beliau berdoa atas penyakit beliau agar disembuhkan oleh Allah adalah tuduhan orang-orang kepadanya bahwa penyakit itu adalah hukuman atas dosa besar yang dilakukan oleh Ayyub. Jadi tuduhan tersebut jauh lebih menyakitkan beliau dibandingkan sakit fisik yang beliau alami bertahun-tahun. Subhanallah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara kezaliman yang sangat besar yang kita timpakan kepada saudara kita adalah tatkala kita menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Berhati-hati menuduh seseorang dengan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Karena orang yang tertuduh itu akan merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Bisa jadi dia tidak akan memberikan ampunan kepada kita sampai nanti kita akan mendapatkan balasannya di kehidupan akhirat. Mungkin dosa-dosa yang lain, kezuliman-kezuliman lain yang kita lakukan kepada saudara kita, dia mampu untuk memaafkannya. Dia akan mudah berlapang dada untuk memberikan maaf kepada kita. Tapi tatkala kita memberikan kepada dia, menyematkan kepada dia tuduhan-tuduhan yang dia sendiri tidak pernah mengerjakannya, maka berhati-hati. Bisa jadi hati dia benar-benar sakit sehingga apapun yang terjadi dia tidak akan pernah mau memberikan maaf kepada kita sampai kita mendapatkan balasannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla selama belasan tahun. Beliau mampu bersabar. Beliau mampu bersabar. Tidak mengeluh sedikit pun. Tidak bersedih. Subhanallah. Tapi tatkala beliau mendengar tuduhan yang disematkan kepada beliau. Bahwa dosa, penyakit yang beliau dapatkan itu disebabkan dosa besar yang beliau lakukan. Fahazin. Beliau sedih. Wada Allah. Dan beliau seketika itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah memberikan kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa sakit hati yang dirasakan oleh Nabi Ayyub disebabkan tuduhan itu jauh lebih besar ternyata dari sakit fisik yang beliau rasakan selama belasan tahun. Makanya hati-hati, di antara dosa yang akan membinasakan seorang hamba adalah menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang dia sendiri tidak pernah mengerjakannya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan, kata Nabi. Di antaranya adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat.
Menuduh wanita-wanita yang mukmin, yang beriman sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Menuduh, subhanallah. Menebarkan fitnah. Menyematkan kepada seseorang sesuatu yang dia sendiri tidak pernah melakukannya. Hati-hati dari dosa yang seperti ini. Bisa jadi orang yang tertuduh itu tidak akan memberikan maaf kepada kita. Mau nangis darah pun kita minta maaf. Mungkin karena hatinya terlalu sakit kepada kita, dia akan bisa memberikan maaf. Mungkin kalau kita ambil hartanya, dia akan mudah memaafkan kita kalau kita berikan hartanya kembali. Tapi kalau sudah kita tuduhkan dia dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, apalagi tuduhan tersebut telah tersebar di tengah orang-orang, sehingga orang-orang pun jadi berburuk sangka kepada dia, hati-hati dengan tuduhan yang seperti ini. Karena setiap kezaliman itu akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita dengan pintarnya lihai di dalam berbicara, kita mungkin bisa membodoh-bodohi orang, bisa menipu orang. Kita menjadikan si fulan sebagai kambing hitam kita. Tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla semuanya akan dibongkar oleh Allah. Yauma tublas sarair. Hari kiamat adalah hari di mana seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendengar itu Nabi Ayub alaihi salam pun berdoa kepada Allah. Iya, dia berdoa kepada Allah. Kemudian disebutkan di kelanjutannya, kharaja lihajati, pada suatu ketika Nabi Ayub alaihi salam keluar untuk suatu hajat dan istri beliau memegang tangannya. Kemudian pergi. Nah, ketika Nabi Ayub telah selesai dari hajatnya, ternyata istrinya terlambat datang menghampiri Nabi Ayub. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Ayub, hentakkanlah kakimu. Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya di tanah dan seketika muncullah mata air. Lalu beliau pun mandi dengan air tersebut dan seketika beliau kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian istrinya datang dan tidak mengenali Nabi Ayub. Sehingga istrinya bertanya dan akan keberadaan suaminya. Nabi Ayub pun mengatakan, Anni anahu. Aku adalah Ayub. Aku adalah Ayub. Dan dikisahkan pula bahwa Nabi Ayub itu memiliki 2 tempat gandum. Yang pertama dikhususkan untuk gandum coklat. Yang satunya dikhususkan untuk gandum yang putih. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan awan dan menurunkan darinya emas pada tempat gandum coklat hingga emas tersebut meluber. Dan juga di tempat gandum yang putih Allah turunkan perak. Ya, ini dia athar yang teriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang Nabi Ayub alaihi salam. Jadi sekali lagi kita sebutkan, tidak banyak kisah yang memuat tentang Nabi Ayub alaihi salam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya kalau demikian, dari mana kita mendapatkan kisah Nabi Ayub alaihi salam dengan sangat detail? Ya, tentunya jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah adalah dari kabar Israiliyat. Ya, dan pernah kita sebutkan di awal-awal pembahasan apa yang dimaksud dengan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu adalah kisah yang berkaitan dengan nabi-nabi dan kaum yang berasal dari Bani Israel. Sehingga dinisbatkan Israiliyat, kabar-kabar Bani Israel. Nah, Israiliyat ini secara umum terbagi 2. Yang pertama, ada yang dia itu sanadnya sambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah tentang Israiliyat yang sanadnya bersambung kepada Nabi dan itu valid dari Nabi. Maka yang seperti ini tidak lagi dikatakan Israiliyat secara istilah, tapi sudah menjadi hadis Nabi. Adapun yang kedua adalah yang sanadnya tidak bersambung sampai kepada Nabi, hanya kepada para sahabat. Itulah kisah yang diambil oleh para sahabat, para tabi'in yang datang setelahnya dari ahlul kitab. Baik itu yang beragama Yahudi maupun yang beragama Nasrani. Kemudian mereka nukilkan kepada kita. Ini yang dimaksud dengan Israiliyat secara istilah. Yaitu khobar-khobar tentang Bani Israel yang dinukil oleh para sahabat dan para tabi'in yang datang setelah mereka dari ahlul kitab yang hidup sezaman dengan mereka. Orang-orang Yahudi kah maupun orang-orang Nasrani. Dan juga telah kita sebutkan bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat ini. Maka para ulama mengkategorikan Israiliyat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Israiliyat yang wajib untuk kita terima. Wajib untuk kita benarkan. Ini apabila nukilan tersebut didukung keabsahannya oleh Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita wajib untuk membenarkannya. Yang kedua, ada kisah Israiliyat yang wajib untuk kita tolak. Tidak boleh kita terima, tidak boleh kita benarkan. Tidak boleh kita riwayatkan kecuali dalam rangka menjelaskan
kebatilannya. Ini apabila nukilan tersebut bertentangan dengan kandungan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Atau di dalamnya terdapat penghinaan kepada sejumlah para nabi dan rasul. Maka ini wajib untuk ditolak. Ya, seperti misalnya di masa dahulu disebutkan ada seorang yang memiliki panjang badan yang sangat panjang sekali. Hampir 1 kilometer panjangnya. Ya tentunya kandungan dari asar ini bertentangan dengan hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna adama khuliqa wa tuluhu situna dzira'an falam yazalil khalqu yanqusu hatta al'an. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan panjang 60 hasta. Adapun makhluk yang datang setelahnya semakin berkurang hatta al'an sampai sekarang kita ini yang panjangnya semekot 1 meter kotor ya. Subhanallah. Jadi Nabi Adam panjangnya 60 hasta. 60 hasta itu ya kurang lebih 30 meter. Itulah manusia yang terpanjang. Kemudian setelah itu semakin berlalunya zaman, maka fisik manusia itu juga semakin berkurang ya. Sampai dengan kita di zaman sekarang ini, orang-orangnya semakin kecil. Tidak seperti orang-orang dulu kita lihat ya. Baik. Jadi kisah yang seperti ini wajib untuk kita tolak. Tidak boleh kita terima. Yang ketiga, ada kisah Israiliyat yang cukup untuk kita ketahui saja. Tanpa perlu kita meyakini kebenarannya secara mutlak, tanpa pula kita dustakan. Tapi yang seperti ini boleh untuk kita sampaikan. Iya, boleh untuk kita sampaikan. Nah inilah makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam di mana Nabi mengatakan ma haddatsakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rusuli fa in kana batilan lam tusaddiquhu wa in kana haqqan lam tukadzibuh. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan jika ada ahli kitab yang mengabarkan kepada kalian sesuatu perkara, jangan kalian benarkan mereka, jangan pula kalian dustakan. Iya, cukup katakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau sekiranya kisah itu adalah batil, lalu kalian dustakan, kalian benarkan, salah. Atau ternyata kisah itu adalah benar, lalu kalian dustakan, itu juga salah. Artinya kita cukup mengetahuinya saja dan tidak perlu kita membenarkan, meyakini kebenarannya ataupun mendustakan hal tersebut. Baik. Jadi ada beberapa nukilan Israiliyat yang memang diriwayatkan terkait dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Namun ada salah satu nukilan yang panjang yang sering sekali dibawakan oleh para ulama dalam karya tulis mereka. Iya. Walaupun tetap masih sulit bagi kita untuk memastikan level kesohihannya. Baik. Nah, nukilan tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari di dalam tafsir beliau. Di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menuturkan bahwa sesungguhnya Ayub alaihissalam itu telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla anugerah yang sangat banyak. Berupa istri-istri yang baik, harta yang melimpah ruah, serta ternak sapi, ternak domba, dan onta yang sangat banyak. Banyak sekali diberikan oleh Allah anugerah kepada Nabi Ayub. Lalu iblis, sang musuh Allah pun ditantang. Mampukah engkau menggoda Ayub? Maka iblis menjawab, wahai Rabb, sesungguhnya Ayub adalah seorang yang sukses di dunia, baik dari segi harta maupun keturunan. Tentu wajar saja jika dia selalu bersyukur kepada engkau. Cobalah izinkan aku merusak harta dan anak-anaknya. Niscaya engkau akan melihat bagaimana dia akan taat kepada aku dan dia akan maksiat kepada engkau. Maka iblis pun diberikan izin untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis pun mulai membakar seluruh ternak domba yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Kemudian setelah itu iblis menjelma menjadi sosok seorang penggembala domba. Lalu dia mendatangi Ayub yang pada waktu itu Ayub sedang sholat. Ya karena memang ibadah sholat ini bukanlah kekhususan umat Nabi Muhammad. Ibadah sholat ini telah ada di dalam syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada waktu itu Nabi Ayub sedang sholat. Lalu iblis pun datang yang sudah menjelma menjadi seorang penggembala domba. Dia mengatakan, wahai Ayub, engkau masih saja sholat kepada Rabbmu. Sementara Rabbmu sendiri telah membakar habis seluruh ternak dombamu. Ini dikatakan kepada Nabi Ayub, subhanallah. Ya bayangkan kalau kita yang lagi sholat, tiba-tiba ada yang kasih kabar kepada kita bahwa kandang kambing kita sudah hancur semua, sudah habis terbakar, kambing-kambingnya sudah mati semua. Ya pasti sholat kita udah gak khusyuk lagi, udah pasti dibatalin sholatnya, subhanallah. Iya. Dan kata orang tersebut, aku sempat melihat kejadian itu. Dia dibakar oleh Rabbmu dan aku menemuimu untuk memberitahukan kepada engkau kabar tersebut.
Maka Nabi Ayub yang mendengar itu dan beliau berada di dalam sholatnya. Ya Allah alam bagaimana bentuk sholat Nabi Ayub. Nabi Ayub pun mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang telah memberikan itu kepada aku. Dan Engkau pula lah yang berhak untuk mengambil itu juga dari aku, ya Allah. Subhanallah. Selama jiwaku masih ada, maka tentu aku akan tetap memujimu ya Allah atas baiknya ujian yang Engkau berikan kepada aku. Jadi kali ini iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ayub. Kemudian iblis yang memang kita kenal sebagai sosok yang tidak menyerah di dalam menggoda anak Nabi Adam alaihissalam. Beliau kembali membakar seluruh ternak sapi. Yang tadi sudah domba, kambing, ini sapi. Setelah habis terbakar, beliau datang kepada Nabi Ayub. Mengucapkan ucapan yang sama. Engkau masih saja beribadah kepada Rabbmu sementara Rabbmu sudah habis membakar ternak sapimu. Ayub menjawab jawaban yang sama. Wahai Rabbku, Engkaulah yang memberikan itu. Ini diantara doa yang harus selalu kita ingat ketika kita tertimpa musibah. Ingat, apa yang Allah ambil dari kita itu milik Allah. Iya. Makanya diantara doa yang Nabi ajarkan ketika seorang itu tertimpa musibah apa? Inna lillahi ma'akhad walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri. Apa yang Allah beri ke kita itu milik Allah. Apa yang ambil dari kita juga itu milik Allah. Tidak ada hak untuk kita marah-marah. Subhanallah. Itu yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Engkau yang memberi ya Allah. Engkau pula yang berhak untuk mengambilnya. Selama jiwaku itu masih ada, aku akan tetap memuji Engkau atas baiknya ujianmu. Lagi-lagi iblis gagal. Kemudian iblis pun terus merusak harta Nabi Ayub alaihissalam. Membakar habis ternak ontanya. Bahkan iblis disebutkan sampai merobohkan rumah beliau. Dan tidak hanya itu, sampai menewaskan anak-anak yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Lalu iblis datang kembali kepada Nabi Ayub mengatakan, wahai Ayub, sesungguhnya Allah telah mengutus seseorang untuk merobohkan rumahmu. Sehingga anak-anakmu tewas tertimpa reruntuhan rumah tersebut. Nabi Ayub mengatakan, ya Rob, sungguh ini semua adalah kebaikan yang Engkau berikan kepada aku. Sebelum musibah hari ini, siangku selalu tersibukkan dengan harta benda. Malamku tersibukkan dengan kecintaanku kepada anak-anakku. Namun setelah semua musibah ini, aku dapat memfokuskan pendengaranku dan mataku, malamku dan siangku untuk berzikir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil kepada Engkau. Subhanallah. Jawaban yang sangat luar biasa jemaah. Yang mungkin kita hanya mampu untuk menukilkannya, untuk mempraktekannya, sulit. Harta benda kita semua sudah habis, anak-anak kita meninggal, rumah kita sudah roboh. Lalu kita tetap memuji Allah, bahkan kita berbaik sangka kepada Allah. Dengan mengatakan, mungkin sebelum ini siangku tersibukkan dengan urusan pekerjaan, malamku tersibukkan dengan anak-anakku. Setelah semua musibah ini, mungkin inilah cara Allah supaya membuat pendengaranku, mataku, siang dan malamku itu lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Di antara hal yang harus selalu kita yakini bahwa, dan harus selalu kita ingat, bahwa ujian dan cobaan itu bukanlah alasan untuk kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ujian dan cobaan itu bukanlah alasan untuk justru kita berani menentang perintah Allah. Berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah menimpakan suatu ujian dan cobaan kepada seorang hamba, melainkan banyak hikmah di balik itu. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla sengaja memberikan ujian dan cobaan tersebut kepada kita supaya kita bisa introspeksi diri. Ternyata selama ini ada hubungan yang salah antara kita dengan Allah. Ada yang salah dalam ibadah kita. Sehingga dengan teguran-teguran yang Allah berikan kepada kita melalui cobaan tersebut, kita bisa introspeksi diri, semakin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah sebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah menimpakan musibah kepada hamba-hambanya. La'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang membuat engkau kembali kepada Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau lupa berzikir kepada Allah. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru dengan nikmat tersebut kita semakin lalai dari Allah, semakin jauh dari Allah. Dahulunya tatkala hidup kita pas-pasan, kita masih rajin sholat 5 waktu, kita masih sering ikut pengajian, masih sempat menuntut ilmu agama. Tapi tatkala Allah sudah bukakan kepada kita dari dunia tadi, subhanallah, kita nggak punya waktu lagi untuk belajar agama.
Kita nggak punya waktu lagi untuk hadir pengajian. Bahkan sholat kita juga terkadang ketinggalan. Subhanallah. Jadi ada kalanya Allah timpakan kepada kita musibah, ujian dan cobaan. Agar membuat kita semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi musibah dan cobaan itu bukanlah alasan untuk kita justru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis kali ini gagal di dalam menggoda Nabi Ayub. Iya. Sehingga Allah bertanya kepada iblis, bagaimana engkau mendapati Ayub? Maka iblis mengatakan sesungguhnya Ayub itu tahu bahwa engkau akan mengembalikan anak dan harta dan anak-anaknya. Cobalah izinkan aku untuk untuk merusak fisiknya. Maka niscaya engkau akan dapati dia akan taat kepada aku dan bermaksiat kepada engkau. Maka iblis pun diizinkan untuk merusak fisik Nabi Ayub. Maka iblis pun meniup Nabi Ayub dengan tiupan yang melukai sekujur tubuhnya. Dari kepala hingga ujung kaki beliau seluruhnya tertimpa penyakit yang sangat luar biasa. Iya. Demikianlah ujian demi ujian terus menerpa Nabi Ayub alaihi salam. Sampai-sampai beliau dikucilkan di tempat pembuangan sampah Bani Israel. Segala yang Ayub miliki itu telah hilang. Baik harta beliau, anak-anak beliau, teman-teman beliau, seluruh kerabat beliau meninggalkan beliau. Kecuali hanya istri beliau yang senantiasa tulus bersabar membersamai suaminya. Ini keutamaan memiliki istri yang solehah, subhanallah. Jadi dia peduli dengan suaminya bukan hanya tatkala suaminya sedang kaya, sedang gagah-gagahnya, sedang tampan-tampannya. Tapi tatkala suaminya terbujur kaku sakit, harta suaminya habis, dia justru meninggalkan suaminya. Na'udzubillah. Iya, penting untuk memiliki istri yang solehah. Makanya Nabi pernah mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Ada wanita yang dinikahi karena alasan kecantikannya. Ada pula yang dinikahi karena alasan dia punya harta. Ada pula yang wanita dinikahi karena alasannya dia berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang. Ada pula wanita yang dinikahi karena agamanya. Maka apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau pilih wanita yang baik agamanya. Bukan hanya sekedar melihat parasnya, melihat hartanya, melihat keluarganya. Tapi yang pertama sekali menjadi skala prioritas di dalam menentukan calon pasangan itu kata Nabi alaihi salatu wasalam agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau pilihlah yang baik agamanya maka engkau akan beruntung. Seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Tatkala semua manusia sudah meninggalkannya. Jangankan teman-teman, kerabatnya saja meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam. Tapi yang setia menemani beliau siapa jemaah? Istri beliau. Ini pentingnya memiliki pasangan seorang istri yang solehah. Baik. Nah walaupun sedemikian mengenaskan kondisi Nabi Ayub. Beliau tak sekalipun berhenti berzikir, memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Serta tegar. Bersabar atas cobaan yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Iya. Sehingga iblis pun hampir putus asa. Disebutkan dalam kisah tersebut, iblis mengumpulkan seluruh anak buahnya di atas muka bumi. Lalu mereka bertanya, ada apa gerangan? Apa bantuan yang kamu inginkan dari kami? Wahai iblis. Maka iblis pun menceritakan bagaimana iblis sudah menguji Nabi Ayub dengan ujian-ujian yang sangat luar biasa. Namun Nabi Ayub tetap sabar, tetap bersyukur kepada Allah, tetap memuji Allah, tetap berzikir kepada Allah. Iya. Lalu iblis mengatakan kepada anak buahnya, kalian tolong bantu saya di dalam menggoda Ayub ini. Lalu anak buahnya mengatakan, mana trik-trik yang selama ini yang kau pakai untuk meruntuhkan orang-orang sebelumnya? Artinya kan iblis ini kita tahu ya bagaimana pengalamannya. Jam terbangnya sudah tinggi dari masa Nabi Adam ke Nabi Ayub. Itu sudah banyak sekali orang yang menjadi korban dari godaan iblis. Sehingga tidak diragukan bagaimana iblis itu memiliki trik-trik jitu di dalam menjatuhkan manusia. Itu ditanyakan oleh anak buahnya. Lalu iblis menjawab, semua trik-trik jitu andalanku itu sudah kulakukan. Dan ternyata nggak berhasil kepada Nabi Ayub ini. Subhanallah. Begitu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Lalu anak buahnya menjawab, kamu ingat nggak bagaimana kamu menggoda Nabi Adam sampai-sampai Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga? Lalu iblis mengatakan, aku menggodanya melalui istrinya. Ya, karena memang disebutkan dalam berbagai riwayat, tatkala Nabi Adam itu
tergoda. Awalnya Nabi Adam tidak tergoda dengan ujian iblis untuk mendekati makanan tersebut. Karena Nabi Adam sudah tahu itu sesuatu yang dilarang. Hanya saja pada waktu itu iblis masuk melalui Hawa. Sehingga Hawa juga secara tidak langsung menjadi cobaan bagi Adam pada waktu itu. Maka lalu iblis mengatakan, aku menggodanya melalui istrinya. Maka mereka mengatakan, cobalah engkau goda Ayub melalui istrinya. Pasti dia akan kalah. Iya, pasti dia akan kalah. Mendengar itu iblis pun mengatakan, ya benar juga. Akhirnya iblis pun menjelma dengan sosok seorang lelaki dan mendatangi istri Ayub yang pada waktu itu sedang bersedekah. Iblis kemudian bertanya kepada Nabi Ayub, di mana suamimu wahai hamba Allah? Maka istrinya mengatakan dia sedang menggaruk-garuk lukanya dan ada ulat pada tubuhnya. Lalu iblis memang sengaja menanyakan itu agar dia mendengar kalimat-kalimat yang mengesankan bahwa itu keluhan dari mulut istri Ayub. Iya, dengan apalagi digambarkan kepada istri Ayub bahwa Ayub itu sudah tertimpa penyakit yang sangat parah dan penyakitnya itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Sehingga iblis pun membawakan satu ekor anak kambing. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai kalau kamu mau sembuh suamimu, bawa ini kepada suamimu, anak kambing ini, dan sembelilah atas namaku, maka niscaya penyakitnya akan hilang. Lalu istrinya tadi pun yang tergoda mendengar suaminya akan sembuh, kayaknya dia pergi membawa anak kambing tersebut. Ya. Dia perintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menyembelih atas nama iblis supaya penyakitnya sembuh. Mendengar itu justru Nabi Ayub alaihissalam pun marah dengan marah yang sangat luar biasa. Celaka engkau. Apakah engkau menangisi harta dan anak-anak dan kesehatan di masa muda? Serta engkau berani untuk bermaksiat kepada Allah? Iya. Siapa yang memberikan itu semua kepada kita? Kata istrinya, Allah. Lalu kata Nabi Ayub, berapa lama kita menikmati hasilnya? Menikmati kenikmatan tersebut, harta-harta, kesehatan, anak-anak. Kata istrinya 80 tahun. Nabi Ayub bertanya, dan sudah berapa lama kita merasakan musibah ini? Istrinya menjawab 7 tahun atau lebih lah. Maka Nabi Ayub alaihissalam pun mengatakan, celaka engkau. Allah Azza wa Jal. Tidakkah seharusnya kita mampu bersabar dalam ujian ini selama 80 tahun. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menimpahkan karunia-Nya kepada kita selama 80 tahun. Artinya seorang hamba itu hendaklah adil. Allah berikan kepada kita nikmat anugerah karunia-Nya selama 80 tahun. Hendaklah kita bersabar selama 80 tahun juga. Ini baru 7 tahun. Masih tersisa 73 tahun. Subhanallah, begitu luar biasa Nabi Ayub. Beliau terlihat benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bisa bersabar di atas ujian tersebut selama 80 tahun. Ini diantara pelajarannya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa hal yang akan membuat seorang hamba lebih mudah untuk bisa bersabar di atas ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dia. Dia ingat-ingat kembali nikmat yang Allah berikan. Mungkin Allah sudah berikan kepada dia sakit setahun 2 tahun, tak kunjung sembuh. Coba kita ingat-ingat kembali jamaah. Sebelum setahun 2 tahun yang kita mendapatkan sakit ini, bukankah kita diberikan oleh Allah kesehatan? Bukankah Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan? Nah, jangan sampai karena sakit 1 tahun 2 tahun ini, kita melupakan semua nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Itu yang diingatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam kepada istrinya. Sehingga Nabi Ayub pun marah dan mengusir istrinya dan mengatakan, kalau aku sembuh, aku akan mencambuk engkau sebanyak 100 kali. Baik. Sehingga pada akhirnya singkat cerita Nabi Ayub alaihissalam pun itu berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa berbagai macam kesulitan. Ya. Dan engkau adalah zat yang maha pengampun. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Allah pun mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya. Niscaya akan mengeluarkan air yang sejuk yang dapat digunakan untuk mandi dan minum. Akhirnya Nabi Ayub melakukan apa yang Allah perintahkan dan benar memancarlah air. Sehingga dengan air itu Nabi Ayub pun mandi dan meminumnya. Serta singkat cerita setelah beliau mandi dan minum, seluruh penyakit beliau hilang dan ketampanan beliau kembali. Bahkan disebutkan sebagaimana dalam ayat tadi, Nabi Ayub alaihissalam itu kembali dikumpulkan dengan keluarganya. Sebagian para ulama menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa anak-anak Nabi Ayub yang tadi sudah meninggal itu dihidupkan oleh Allah kembali sehingga bisa bergabung dengan Nabi Ayub
berkumpul kembali dengan Ayub. Harta-hartanya juga dikembalikan oleh Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa Allah anugerahkan kepada Nabi Ayub anak keturunan lainnya yang jumlahnya sama seperti jumlah anak-anak beliau. Sehingga seakan-akan beliau itu dikembalikan kepada anak keluarga beliau. Ini dia singkat cerita tentang Nabi Ayub alaihi salam. Adapun istri beliau, karena tadinya beliau sudah berjanji akan memukul istrinya sebanyak 100 kali, maka sebagaimana di dalam ayat tadi Allah perintahkan Nabi Ayub alaihi salam untuk mengumpulkan 100 helai rumput lalu memukulkan sekali saja kepada istrinya sehingga terhitung sebanyak 100 kali. Karena ada 100 rumput yang dipakai oleh Nabi Ayub untuk memukul istrinya. Banyak sekali pelajaran dan kisah yang hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ayub alaihi salam ini. Yang pertama bahwa ya kita tahu bagaimana sifat manusia itu adalah suka mengeluh. Allah Ta'ala mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu memang suka mengeluh, suka berkeluh kesah dan ingkar terhadap Tuhannya. Iya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Sifat dasar manusia itu dia cenderung melupakan nikmat-nikmat dan yang ingat hanyalah musibah. Jadi jangan sampai kita demikian. Kita hanya ingat musibah Allah berikan kepada kita. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini kita lupakan. Tidak boleh seperti itu. Seorang mukmin itu harus adil. Termasuk kepada Allah Azza wa Jal. Ketika Allah berikan kepada dia ujian, dia ingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Kemudian, di antara pelajaran yang bisa kita petik bahwa semakin tinggi level keimanan dan kesolehan seorang hamba, maka akan semakin berat pula ujian yang ditimpakan kepada dia. Jadi tatkala mungkin kita melihat ujian kami kok lebih berat dari tetangga saya ini. Ujian saya kok lebih berat daripada teman kantor saya. Bisa jadi itu tanda bahwa level kesolehan kita, level keimanan kita memang di atas saudara kita tadi. Sehingga ujian yang kita dapatkan itu semakin besar. Ya, dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, bahwa mengeluh kepada Allah bukanlah bentuk tidak sabar. Justru itulah yang diperintahkan kepada seorang hamba. Tatkala dia menerima musibah dan cobaan, dia diperbolehkan mengeluh. Tapi mengeluhnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk. Demikian. Pelajaran lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa ya di antara doa yang terbaik yang dipanjatkan seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah adalah doa yang mengandung pengakuan akan kelemahan diri serta pengakuan akan kekuasaan dan keagungan Allah. Jadi di antara adab ketika kita ingin berdoa kepada Allah, kita akui di hadapan Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang tidak berdaya kecuali dengan bantuan Allah. Dan di samping itu kita mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam, Allah mengatakan Rabbi inni wahanal 'admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya wa min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyah. Perhatikan tatkala Nabi Zakaria berdoa, beliau lebih dahulu menyebutkan kelemahan beliau. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh tulang-tulangku telah melemah ya Allah, dan rambutku sudah dipenuhi uban, artinya sudah tua. Dan aku belum pernah berkecewa di dalam berdoa kepada Engkau sekalipun ya Allah. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, sementara istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahkan kepadaku seorang anak di sisimu ya Allah. Perhatikan bagaimana tatkala mereka berdoa, mereka mengakui kelemahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran lainnya, ya sebagaimana tadi telah kita singgung juga bahwa diperbolehkan seorang itu mandi dalam keadaan telanjang. Ya, pelajaran lainnya bahwa diperbolehkan seorang hamba itu mengumpulkan harta yang halal sebanyak-banyaknya. Boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Cuma ya tentu kita ingat, semakin banyak harta tentunya hisabnya juga semakin besar. Jadi kita diperbolehkan. Karena memang ada ibadah-ibadah yang memang di situ butuh harta. Haji, umroh, bersedekah dan lain sebagainya. Itu diantara ibadah-ibadah yang di situ kita terkadang dibutuhkan harta. Maka tidak masalah seorang hamba itu mengumpulkan harta yang banyak. Namun tetap memberikan hak-haknya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.